Yeremia 34 ayat yang kelima, engkau akan mati dengan damai dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman Tuhan. Firman ini diberikan kepada Raja Zedekia oleh Tuhan. Sekalipun Raja Zedekia meninggal di dalam penjara, tetapi Tuhan berkata bahwa dia meninggal dengan damai karena dia sudah bertobat akan setiap dosa-dosanya di masa pembuangan. Saudara, meninggal dengan damai itu tidak ditentukan bagaimana cara kita meninggal ataukah di mana kita meninggal, tetapi bagaimana cara kita hidup. Ketika semasa hidup hati kita berdamai dengan Tuhan, hidup kita berdamai dengan Tuhan, dengan arti bahwa kita sudah hidup meninggalkan dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh mengejar kekudusan, dan setiap hari kita terus memperbaiki diri kita, karakter kita, supaya kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman, maka percayalah pada saatnya nanti kita akan meninggal dengan damai. Dan cara meninggal seseorang itu tidak menentukan apakah Tuhan berkenan atau tidak atas kehidupannya. Jangan kita berpikir kalau orang meninggal dengan sakit ataukah orang meninggal dengan kecelakaan, dengan mati tragis, artinya Tuhan tidak berkenan atas kehidupan mereka. Kita bisa belajar dari murid-murid Yesus. Mereka meninggal dengan cara dipenggal, mereka meninggal dengan cara disalib, tetapi Tuhan berkenan atas setiap kehidupan mereka. Begitu pula dengan nama baik. Nama baik kita tidak dinilai dari bagaimana cara kita meninggal, tetapi nama baik kita dinilai bagaimana semasa kita hidup di dunia ini. Apakah kita benar-benar menjadi pelaku firman? Apakah banyak kebaikan-kebaikan yang kita taburkan, kebenaran-kebenaran yang kita lakukan, sehingga itu membawa dampak dan dirasakan oleh keluarga dan orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu kita tidak perlu berpikir bagaimana ya nanti aku meninggal, di mana ya aku meninggal, karena semua itu tidak diperlukan. Yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana cara kita hidup semasa kita hidup ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengejar kekudusan? Apakah dengan keseharian kita benar-benar berusaha agar semakin hari kehidupan kita semakin berkenan atau tidak di hadapan Tuhan? Jikalau itu semua yang kita kerjakan, maka percayalah satu hari kelak ketika kita menghadap Bapa, kita akan menghadap dengan penuh kedamaian. Tidak ada lagi penyesalan, tetapi sukacita, karena semasa kita diberikan kesempatan, kita sudah berjuang dengan kesungguhan hati, dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kita menjadi pelaku firman, dan pada waktu itu pula kita juga sudah mewariskan keteladanan kepada keturunan kita, bagaimana selayaknya dan sebenarnya orang Kristen itu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.